angkatan benar, angkatan jahat. Tapi ada yang pengkhianatin, itu iya. Tidak ada angkatan yang jahat, angkatan yang benar gitu. Artinya Yesus itu memang misinya adalah penyelamatan dosa manusia. Itu misinya dia. Gitu. Nah, coba Bapak baca aja lah sendiri. Coba Bapak baca aja dulu Pak sendiri Pak. Matius 12 nomor 38-40. Ada nggak Yesus berseru tentang angkatan yang jahat ini? Baca dulu Pak. Coba Bang Hasan. Enggak, biarkan aja dulu dia bernarasi. Biarkan aja dulu Bang Hasan bernarasi. Silakan Pak Jokowi. Silakan Pak Jokowi. Iya, itu pendapat dia. Terima kasih Pak Blender. Jadi Yesus dalam hal ini bahwa dia mengambil murid-muridnya dari nelayan karena memang dia menginginkan dari situlah berita itu nanti disampaikan dari murid-muridnya, gitu ya. Dan ketika dia sudah selesai misinya, barulah murid-muridnya itu bekerja. Seperti itu, saudara. Jadi kekristenan itu dibentuk karena memang itu perintah Yesus melalui Petrus. Jemaat itu yang disebut dengan batu karang itu. Di situ mula-mulanya, dan mereka mengatakan kekristenan itu di Antioquia, berkumpul mereka di situ. Disitulah sampai sekarang gitu ya. Tetapi Yesus sendiri itu tidak menulis kitab. Yang menulis kitab itu adalah orang-orang yang diambil menjadi saksinya dan kemudian dikanonisasi gitu. Itu sudah terlalu melebar ke sana. Tetapi intinya adalah bahwa saksi itu sendirilah yang menulis tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada Yesus. Gitu, saudara. Oke, baik. Iya. Terima kasih Bang Hasan sudah meluruskan 2 kali, tapi tetap saja gini. Jadi memang ada data Bang, ada data. Yesus itu setiap dia berbicara dari A sampai Z, semua ucapan Yesus itu seluruhnya untuk Bani Israel. Tidak ada untuk kita. Untuk Islam itu nggak ada. Untuk Kristen apalagi. Makanya saya mengatakan bahwa data demi data di dalam kitabnya orang Kristen itu menguraikan bagaimana Yesus mengatakan angkatan jahat ini. Kalau ada angkatan jahat berarti ada angkatan benar. Nah, kita menelaah, saya sebagai penggiat perbandingan agama menelaah bahwa ternyata dari rangkaian cerita yang dikumpulkan oleh saksi atau sumber dari Bible itu sendiri menerangkan ke-11 murid Yesus itu tidak percaya akan adanya kebangkitan. Tidak percaya. Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12 itu murid-murid tidak percaya. Sampai mereka masuk ke pemakaman Yesus, gurunya, itu dia nggak percaya. Ada apa ya? Kok ada yang terjadi seperti ini? Mereka nggak percaya. Bahkan sampai ada orang yang menurut pandangan orang Kristen yang hadir di tengah-tengah mereka di data nomor 36, 37 sampai 40 itu adalah Yesus. Mereka kaget dan ketakutan mengira melihat hantu. Mereka nggak percaya itu gurunya. Bahkan sampai keluar dari kubur Matius 28 nomor 17-18 itu murid-muridnya nggak percaya. Kalau itu adalah guru mereka, mereka nggak percaya. Karena itu memang tanda untuk angkatan jahat. Kuncinya itu di situ. Makanya ketika khotbah Petrus berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Apa kata Petrus? Jadi semua orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Jadi orang Yahudi sudah punya Tuhan. Orang Yahudi ini sudah punya Kristus. Tapi orang angkatan jahat ini, karena mereka jahat, karena mereka tidak beriman, maka yang mereka bunuh itu dijadikan kembali menjadi Kristus bagi mereka. Tapi bukan Kristus bagi Yahudi. Makanya orang Yahudi tidak percaya kepada Kristus yang keluar dari kubur. Mereka nggak percaya. Sampai detik ini. Nah, bagaimana dengan murid-muridnya? Seperti yang saudara katakan khotbah Petrus. Petrus oleh Paulus mengatakan, Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus hanya kepada orang-orang yang bersunat. Yesus berkata, Petrus muridku, Matius 10 nomor 5 nomor 6, aku pesan, Yesus berpesan kepada Petrus agar jangan ke bangsa lain. Terakhir, Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26, Yesus berpesan kepada Petrus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu
yaitu Kristus palsu dan nabi palsu yang melakukan banyak mukjizat, tanda yang dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan kau, Petrus. Jadi kalau Petrus hari ini kita temukan dia mengajarkan tentang kekristenan, berarti nubuatan Yesus berhasil bahwa Petrus dan teman-temannya telah disesatkan oleh Yesus palsu. Jadi tidak ada data yang bisa membenarkan agama Kristen ini dengan pola penyaliban. Tidak ada, Bung. Perjanjian lama tentang salib itu adalah kutuk. Kenapa jadi berkat di Kristen? Perjanjian lama salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Elohim. Tapi kenapa kemudian menjadi keselamatan di dalam Kristen? Karena pola itu tadi, pola yang dibangun adalah angkatan jahat ini tidak berhenti berkarya. Karena angkatan jahat, kata Yesus, akan menyesatkan banyak orang. Dan angkatan jahat ini sampai pada hari kebangkitan. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Angkatan jahat. Angkatan jahat itu masih ada sampai hari ini. Siapa mereka? Yang mengusung kebangkitan pada hari ketiga. Itu dia. Jadi kalau misalnya gini, angkatan jahat akan saya berikan, minta tanda. Apa tanda angkatan jahat? Maka diberikanlah tanda sebagai Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa 2, bla 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 dan seterusnya. Maka orang-orang yang menerima sila-sila ini, keturunannya adalah keturunan angkatan jahat. Semisal, itu jelas itu, Bang. Di dalam Matius 23, nomor 1 sampai nomor 36, Yesus menerangkan tentang angkatan jahat. A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Siapa mereka angkatan jahat itu? Yang pergi menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang Roma menjadi pengikut agamanya. Lalu setelah menjadi pengikut agamanya, mereka jadikan orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Yang sekarang, di luar Yerusalem, agama mana yang telah mengaku ditobatkan sehingga mereka masuk mendompleng ke Israel? Ya agama Kristen, Bang. Hindu tidak. Buddha tidak, Islam apalagi. Satu-satunya agama yang mendompleng masuk ke sana hanya Kristen. Berarti Kristen inilah yang kemudian ditobatkan oleh angkatan jahat tersebut lalu menjadi pengikutnya. Sayangnya Kristen 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Itu nubuatan dan harus tergenapi. Nah, nomor 36-nya dikatakan apa oleh Yesus? Semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Angkatan jahat yang mana? Yang percaya kepada kebangkitan pada hari ketiga. Itu Kristen. Tak ada yang lain. Makanya Islam datang untuk kembali mengajak teman-teman. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Hei kalian kafir loh kalau kalian mengatakan Tuhan itu ada 3 atau 1 di antara 3 Tuhan. Itu Al-Quran katakan. Jadi Al-Quran sebagai jalan terakhir untuk menyelamatkan orang-orang yang masih mau melembutkan hatinya menerima kebenaran. Cinta kepada Yesus, Islam solusinya. Kalau Anda kemudian masih percaya kebangkitan pada hari ketiga, berarti Anda termasuk kelompok orang-orang yang benci terhadap Yesus. Saya kira begitu. Coba Silakan. saya klarifikasi dulu ya. Kekristenan itu tidak Silakan. Jadi begini, Pak Zuma. Jadi kekristenan itu tidak dibangun oleh atas angkatan jahat dan angkatan yang benar gitu ya. Tetapi Yesus mengatakan itu dia menyampaikan itu dalam bahasa-bahasa memang di awal-awal memang sulit dimengerti sama murid-muridnya. Tetapi ketika Yesus sudah naik ke surga dan menyampaikan setelah dia melakukan penampakan dirinya berkali-kali dan random, barulah murid-muridnya itu percaya. Memang di awal-awal murid-muridnya itu memang mengharapkan, bahkan diprovokasi supaya Yesus melakukan pemberontakan. Dan itu Yesus tidak melakukan, bahwa dia datang bukan untuk itu. Dia bukan untuk membebaskan orang-orang Yahudi itu dari Roma, tidak. Dia tidak mau itu, gitu ya. Jadi memang bahwa orang-orang murid-muridnya itu percaya ketika Yesus itu naik ke surga dan menampakkan dirinya, barulah di situ dia mulai percaya bahwa Yesus itu memang datang dari langit, seperti itu. Jadi kekristenan itu di situ, Pak Zuma, dari kebangkitan itu dibentuknya, seperti itu. Jadi berbeda itu memang dari sisi Muslim pasti berbeda, dan itu dikoreksi sama Quran. Dan saya kira itu dua rel yang berbeda di situ. Sulit rasanya. Oke, Bang. Oke, baik. Oke. Jadi
menarik ketika saudara sudah mengakui sampai ke sana. Artinya Anda tinggal mengiyakan ucapan Yesus kepada kaumnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai namanya. Matius 24 dan juga Lukas 21, Yesus berpesan kepada kaumnya Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Dan dia berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya muncul, berhasil nggak penyesat menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus Kristus? Kalau menurut saya ditanya, ya berhasil banget. Mana orang banyak itu? Ya Kristen. Kristen itu akar katanya Kristus. Nah, sedangkan yang harus diwaspadai menurut Yesus, Kristus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata, ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus memberikan tanda. Kalau aku yang datang, tandanya bukan cuma suara dan cahaya. Kalau aku yang datang, tandanya di tengah langit, bukan di tengah kuburan. Kalau aku yang datang, nampak anak manusia, bukan cuma suara dan juga bukan cuma cahaya. Itu ditanya, guru apa tanda kedatanganmu? Ini angkatan benar yang bertanya nih, apa tanda kedatanganmu? Oh, kalau aku yang datang, aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku. Dalam rupa apa? Dalam rupa daging. Dalam rupa manusia. Di mana itu tertulis? Matius 24 nomor 27, 28, 29, 30, 31. Dan ketika aku datang, maka matahari tak bercahaya, bulan menjadi gelap, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang. Itu tanda ketika aku yang datang. Dan tanda itu diberikan kepada angkatan yang benar. Dia akan nampak di tengah langit. Berarti yang datang kepada Paulus, ada nggak tanda itu? Nggak ada. Yang datang kepada Ananias, ada nggak? Nggak ada. Lukas, Markus, Matius, kemudian penulis kitab Wahyu, ada nggak? Nggak ada. Berarti apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Itu bukan aku. Kalau aku yang datang, tandanya itu tadi. Matahari menjadi gelap. Sudah terjadi nggak? Belum. Jadi kalau ada yang mengaku ada Mesias di sini, ada Kristus di sini, ada Yesus di sini, tanpa tanda itu kata Yesus, jangan ente percaya. Itu penyesat yang datang dengan memakai namaku. Jadi yang datang kepada Paulus, penyesat. Yang keluar dari kubur pada hari ketiga, penyesat. Yang datang di Pulau Patmos, penyesat. Kenapa demikian? Ya itu kata Yesus. Kecuali mereka datang membawa tanda. Aku datang sebagai manusia. Semua manusia melihat aku. Apakah sudah terjadi? Belum. Sedangkan Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku. Berarti penyesatnya datang mengaku Yesus, mengaku bernama Kristus. Dan orang banyak yang kemudian yang disesatkan itu juga akan mengatakan, kami pengikut Kristus, kami melihat Kristus, kami melihat Kristus, bla 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 bla. Memakai nama Kristus, memakai nama Yesus. Apakah itu tergenapi? Ya Kristen lah itu, Bang. Tak ada yang lain. Kalau bukan Kristen lalu siapa? Kalau tidak tergenapi berarti Yesus pembohong. Katanya banyak orang yang disesatkan menggunakan gelar Kristus. Mana orang banyak itu? Nggak ada, cuma satu kandidat, Kristen aja. Hindu kagak, Buddha kagak, ateis kagak, apalagi Islam. Berarti dalam hal ini yang duduk di kursi pesakitan ya Kristen. Tidak mau. Kecuali Anda mengatakan, oh bukan Kristen, lalu siapa lagi? Kalau bukan Kristen. Nggak ada, berarti Yesus pembohong. Harus ada. Dan yang ada itu kebetulan sekali, hanya Kristen aja. Dan memang coba Anda lihat, Kristen ini gimana ya? Minggu ibadah di gereja nyembah Kristus, makan babi, tidak bersunat. Waduh, tidak ada yang dilakukan Kristen itu berdasarkan firman Tuhan, itu nggak ada. Saya kira begitu, saudara. Silakan. Ya, terima kasih Pak Juma. Tadi premisnya Pak Juma mengatakan hati-hati kepada penyesat. Itu sebenarnya bisa juga kalau kita mau ngambil kejadian apa yang terjadi sama Petrus, di mana Petrus berusaha untuk menghunus pedang supaya terjadi pemberontakan atas rencana penangkapan Yesus. Itu bisa juga terjadi. Itu satu. Itu fakta. Tapi kan Yesus melarang, jangan kamu lakukan itu. Karena memang ini sudah
digariskan, diperintahkan sama Bapa di surga supaya dia menjalani itu semua. Itu premisnya itu inline itu di situ. Yang kedua adalah begini Pak Juma, hidup ini masih berlangsung, masih panjang ini bumi ini hidup. Jadi kalau dikatakan hati-hati kepada penyesat, memang itu tidak serta-merta itu ditujukan kepada agama A atau agama B atau agama C. Karena hidup bumi ini masih panjang, kita tidak tahu apa yang terjadi. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus itu belum tentu itu terjadi untuk di tahun-tahun yang dalam waktu dekat. Karena Yesus mengatakan bahwa dia datang seperti pencuri, tidak ketahuan. Tidak ketahuan kapan waktunya. Tetapi dia akan datang di situ sebagai hakim dan raja. Kita tidak tahu itu. Jadi pengertian penyesat di situ bisa saja terjadi di akhir zaman. Itu tidak bermaksud untuk kepada agama A dan agama B atau siapapun itu. Tetapi memang penyesat di situ yang Anda sebutkan angkatan jahat itu adalah orang-orang yang memang dipengaruhi atau dikatakanlah dirasuki oleh roh-roh jahat seperti itu. Jadi itu sesuatu yang sifatnya kosmik karena itu seperti angin tidak terlihat gitu. Tetapi Kristen adalah ajaran yang memang doktrinnya itu harus terverifikasi saksi. Saksinya itu yang disinilah problematiknya. Saksinya itu adalah tidak bisa terverifikasi itu karena kita tidak memiliki rekaman teknologi, tetapi apa yang ditulis itulah yang kita yakini. Makanya tulisan-tulisan tadi harus diimani dan juga harus didukung sama doktrin, dan itu yang lakukan adalah otoritas gereja itu sendiri gitu. Begitu Pak Zuma dari saya. Oke, baik. Jadi gini saudara, yang dikatakan Yesus itu adalah nubuat. Jadi kerangka berpikir dan kerangka kejadian itu harus kita urai dulu. Ini kalau dalam di meja kuliah kita pelajari bagaimana kemudian kita mengurai sebuah masalah dengan menarik benang merah secara histori kan gitu, dan pelaku-pelakunya di situ harus menjadi bagian dari kerangka penyelesaian kasus. Nah, kita lihat bahwa Yesus terlibat sebagai pihak pertama, kemudian murid yang duduk di Bukit Zaitun pihak kedua. Pertama dan kedua hanya mereka sebagai pemain. Kristen di sini bukan pemain. Paulus bukan pemain. Dia tidak terlibat dalam uraian percakapan mereka antara Yesus dengan muridnya. Berarti siapapun di luar kedua pihak ini itu adalah terverifikasi sebagai kandidat penyesat. Itu dulu. Jadi jangan seakan-akan Kristen ini adalah orang yang menerima nasihat agar waspada kepada pihak luar. Jangan. Kristen ini pelaku di luar daripada dua pihak tersebut. Kita harus jujur mengakui itu. Dalam menyelesaikan sebuah kasus, kerangka-kerangka begini itu sangat penting dan sangat menentukan berhasil tidaknya penyelidikan terhadap kejadian tersebut, baik di TKP maupun terhadap informasi di luar daripada TKP. Harus itu, nggak bisa tidak. Secara ilmiah kita nggak bisa pungkiri keadaan tersebut. Yesus berkata di Bukit Zaitun, ketika muridnya bertanya, "Guru," nah tuh, berarti ada pelaku kedua. "Apa tanda kedatanganmu?" Si guru menjawab, "Tanda kedatanganku 4 di tengah langit. Anak manusia. Seluruh manusia akan melihat aku." Sudah terjadi belum? Belum. Di balik itu Yesus berpesan, waspada kepada penyesat. Jangan sampai kalian. Nah, kalian pihak kedua. Berarti ada penyesat yang datang kepada kata kalian ini. Siapa yang datang kepada angkatan kalian? Itulah penyesatnya. Kristen masuk nggak di situ? Ya masuk. Yang mendatangi murid-murid Paulus, pendiri Kristen yang mendatangi murid. Berarti kandidat yang dimaksud di situ adalah siapa yang datang kepada murid yang bercakap dengan Yesus pada saat di Bukit Zaitun. Itulah pelakunya. Kenapa jadi akhir zaman? Akhir zaman itu hanya bias pengikut dari penyesat yang notabene-nya dikatakan oleh Yesus akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang disesatkan itu sampai hari kiamat. Karena harus bertemu pada hari terakhir dan tibanya orang berseru kepadaku. Siapa yang berseru ini? Ya keturunan saudara-saudara kita Kristen ini. Bukan keturunan Islam. Keturunan Islam, keturunan Hindu, keturunan Buddha. Di akhir zaman, 1000 tahun, 2000 tahun, 1 miliar tahun kemudian baru kiamat. Keturunannya siapa yang akan bertemu Yesus dengan memanggil Tuhan?
Keturunannya Hindu nggak mungkin, keturunannya Buddha nggak mungkin, keturunannya Yahudi nggak mungkin. Satu-satunya kandidat lagi-lagi Kristen. Berarti sudah terjawab baik di ujung maupun di akhir bahwasanya pada murid Yesus adalah Kristen yang membawa kemudian pola keagamaan baru, mengusung Kristus adalah Tuhan yang dari kubur. Jelas. Itu jelas. Kita nggak mau kemana kita? Tapi akhir zaman, oke. Keturunan siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Ya Kristen dong. Berarti abangnya ini, bapaknya nih yang harus. Dan ternyata memang betul. Pauluslah oknum yang mengaku bertemu dengan Kristus ketika dia menuju ke Damsyik. Apa kata Yesus? Jadi apabila ada orang mengaku ada Mesias di sini, ada Mesias di gurun, ada Mesias di bilik, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Berarti ada Kristus palsu, penyesat datang kepada tokoh manusia yang nanti menjadi pengajar, pembimbing, gembala, rasul. Itulah Paulus. Paulus memiliki pengikut jemaat, dan jemaat Paulus itu disebut Kristen. Nah, Paulus ini berarti nabi. Mana Kristus palsunya? Ya yang datang. Akulah Yesus yang kau aniaya. Bukankah kita paham Maria melahirkan manusia? Dan bukankah kita tahu Paulus mengaku kedatangan Yesus yang bukan manusia? Dua pribadi yang berbeda. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Dari sini aja nih, kalau kita ini menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, anak Maria adalah anak manusia. Yesus mengatakan aku datang sebagai manusia. Yang datang kepada Paulus bernama Kristus Yesus, dan dia bukan manusia. Dan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Penyesat dalam bahasa Yunaninya adalah planos, dalam bahasa Ibrani ra atau iblis, Satan. Artinya bahwa yang datang kepada Paulus adalah iblis yang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Sejak kapan Yesus mengajarkan seperti itu, Bang? Di mana selama 3 tahun itu Yesus mengatakan itu? Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa. Di mana Yesus mengatakan akulah Alfa dan Omega? Di mana Yesus mengatakan jadikan seluruh bangsa muridku, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk? Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Sementara Yesus sudah menutup kurikulum pengajarannya di dalam Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya segala firman itu. Berarti selepas Yesus terangkat ke langit, tak ada lagi firman baru. Sementara pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, itu adalah firman baru. Akulah Alfa dan Omega, itu adalah firman baru. Akulah kebangkitan dan hidup, itu adalah firman baru. Akulah Alfa Omega, firman baru. Terus kemudian jadikan seluruh bangsa, beritakanlah Bible, dan itu adalah firman baru. Sementara Yesus sudah menamatkan ajarannya sebelum dia terangkat ke langit. Saya kira begitu. Sedikit saya koreksi ya, Pak Zuma. Silakan. Pertama adalah statement Yesus mengatakan bahwa pergilah ke semua bangsa, itu memang Yesus mengatakan sendiri. Ya, di kitab Yohanes juga mengatakan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa tentang Rasul Paulus, itu bukan Yesus secara harfiah yang datang, itu adalah penampakan. Kenapa itu terjadi? Kalau kita lihat riwayat-riwayat Yesus melakukan penampakan berkali-kali kepada muridnya, dan itu random, tidak beraturan, tidak periodik. Itu tujuannya adalah untuk menguatkan iman daripada murid-muridnya, ya. Jadi memang selama pengajaran Yesus dengan murid-muridnya itu sendiri pun masih bimbang, masih ada keraguan, sampai muridnya mengatakan, Bapak, tunjukkanlah Bapak itu sudah cukup. Itu disampaikan. Maka Yesus dijawab sama Yesus itu. Kamu sudah ngikut saya tapi kamu tidak percaya. Kamu sudah melihat Bapa itu sendiri melalui Yesus. Seperti itu ya. Nah, jadi saudara Juma, Paulus itu adalah rasul, tetapi aktornya adalah merefer kepada Yesus itu sendiri. Jadi itu adalah bukan iblis yang datang itu. Itu penampakan Yesus untuk menguatkan, termasuk juga penampakan ke Yohanes di Pulau Patmos, itu untuk menguatkan mereka di situ. Seperti itu. Jadi kalau misalnya iblis yang datang, harusnya bukan Yesus aktornya, seperti itu. Jadi
Kalau menurut saya, secara merdeka pikiran saya bahwa si penyesat ini siapa, kita tidak tahu itu di mana terjadi dan kapan terjadi. Bisa saja kemarin, sebelumnya, hari ini, besok, atau di masa mendatang. Kita tidak tahu, Pak Zuma. Itulah misteri itu gitu. Seperti itu. Jadi kekristenan itu dibangun memang sesuai dengan rumusan daripada Yesus Kristus itu sendiri. Jadi bukan karena Paulusnya mengarang-ngarang, tidak. Gitu. Jadi Paulus pun menyatakan bahwa aktornya adalah Yesus. Jadi firm itu, inline itu semua gitu. Gitu Saudara Juma. Kalau itu dikoreksi gitu loh. Baik. Jadi ada hal menarik di sini, Bang. Anda, saudara saya sebagai pengikut Yesus, ya di sini Anda harus bertahan. Sekuat apapun saya memberikan data, dalil, saudara harus menjaga marwah kekristenan saudara, meskipun itu membantah dalil. Tapi saya mohon setelah ini Anda renungkan. Yesus di dalam Yohanes 16 nomor 7 nomor 8. Kata Yesus gini, adalah benar jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Tetapi kalau aku pergi, maka roh kebenaran itu akan datang. Berarti menurut Yesus, dia harus pergi. Karena kalau dia tidak pergi, roh kebenaran itu, yaitu penghibur itu, tidak akan datang. Jadi dia harus pergi supaya roh kebenaran lain, penghibur lain itu datang. Nah sekarang, Yohanes 16 nomor 7, nomor 8 sampai nomor 15, Yesus menyampaikan apa kisi-kisi tanda-tanda ketika roh kebenaran itu datang. Satu, bukan aku. Itu dulu. Yang datang itu bukan aku. Aku yang pergi, roh kebenarannya datang. Kalau aku tidak pergi, roh kebenaran tidak datang. Berarti oknum lain. Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Penolong lain ini harus datang. Tapi dia tidak datang kalau aku tidak pergi dulu. Maka aku harus pergi. Yesus pergi nih. Yang datang siapa? Roh kebenaran. Penghibur lain. Seorang manusia. Nah, pergi Yesus terangkat. Di dalam Lukas 22 nomor 43 nomor 44, Yesus berdoa, Bapa, sekiranya mungkin biarlah beban ini berlalu, cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, melainkan kehendakmu. Maka tertulis dengan jelas di situ, maka seorang malaikat menampakkan diri kepada Yesus untuk memberikan kekuatan. Ini persiapannya untuk terangkat ke langit. Ketika Yesus terangkat ke langit, yang diutus kemudian adalah roh penghibur lain, manusia lain. Pertanyaannya, siapa yang datang setelahnya? Menurut Yesus adalah penghibur lain, penolong lain, seorang penolong lain, seorang penghibur lain. Jadi yang datang setelah Yesus bukan Yesus, yang datang setelah Yesus adalah seorang penolong lain. Pertanyaannya, siapa yang datang kepada Paulus? Kenapa jadi Yesus yang datang? Tahun 52 di dalam kitab Galatia Paulus mengatakan, dan Lukas, ini kitab Kisah Para Rasul itu tidak diketahui kapan ditulis. Tapi kalau Lukas kita tahu bahwa dia ditulis tahun 60-an. Berarti tahun 60-an karena Lukas mencatat di Kisah Para Rasul pertama, bab pertama, dia mengatakan bahwa di dalam bukuku yang pertama, nah berarti buku pertama yang dikirim kepada Theophilus, buku kedua berarti muncul belakangan yaitu Kisah Para Rasul. Nah di Kisah Para Rasul berarti tahun 60-an, Lukas mengatakan bahwasanya gurunya Paulus menuju ke Damsyik dan bertemu dengan sosok yang mengaku Yesus Kristus. Ini sudah miss. Harusnya yang datang kepada Paulus itu mengaku, akulah seorang penolong lain, akulah penghibur lain yang dinubuatkan datang. Tapi ternyata Paulus salah konsep. Paulus justru membenarkan akan datangnya iblis yang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Sehingga yang datang kepada, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus Kristus. Berarti tergenapi penyesat yang datang setelah Yesus adalah iblis memakai nama Yesus. Andai saja Paulus mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Akulah
roh kebenaran, akulah sang penolong lain yang datang setelah Yesus. Itu baru betul. Tapi ternyata yang datang Yesus berarti kandidat penyesat. Karena yang benar datang itu bukan Yesus. Adapun kedatangan Yesus nanti setelah membawa tanda-tanda akhir zaman, baru Yesus dalam rupa manusia. Sedangkan penyesat yang datang memakai nama Yesus tetapi bukan Yesus. Kalau penghibur yang lain, kalau penolong lain, roh kebenaran yang lain, bukan Yesus. Berarti ada 3 yang datang, Bang. Ini saya simpulkan. Yang pertama adalah seorang penolong. Yang pertama adalah penyesat dalam nama Yesus. Yang kedua adalah seorang manusia, roh penghibur atau roh kebenaran. Dan yang ketiga adalah Yesus asli. As-Sukrub ayat 61. Matius 24 nomor 27, 28, 29 sampai 31. Berarti ada 3 yang datang. Yang pertama adalah Yesus palsu. Yang kedua adalah penolong lain. Yang ketiga adalah Yesus asli. Mana yang ketiga ini yang datang kepada Paulus dan yang diikuti oleh orang Kristen? Penghibur lain tidak mungkin. Satu-satunya adalah Yesus palsu yang datang kepada Paulus. Inilah yang kalian ikuti. Sementara Yesus asli nanti datang pada akhir zaman. Ini fakta, ini real. Seperti itu, silakan. Sebentar, Raja Koi, sebentar. Bang Raja Koi, sebentar. Izin ya. Jadi yang tadi disampaikan Bang Zuma itu mewakili pernyataan Yesus yang ada di Bible. Ya, anggaplah ini ya di zaman penghakiman. Coba, bisakah Anda saat Yesus menghakimi kalian, pernyataan-pernyataan yang disampaikan Bang Zuma sesuai? Bisa nggak kalian menjawab seperti ini? Oh, langsung lah kena ketepak katanya, ya kan Bang? Langsung ketepak. Langsung nggak bisa di saat Yesus menghakimi pernyataan-pernyataan Bang Zuma tadi mewakilin. Langsung kalian bisa membantah, nggak bisa. Langsung kena ketepak terus sama Yesus. Coba, ya. Bang Blender, Silakan. Pelan-pelan. Itu Bang Raja Koi mukanya udah kenceng kayak karet ban biasa aja Bang Blender. Kalau pertanyaan dari Pak Blender, saya kira itu kita kembalikan kepada kekuasaan ilahi itu sendiri. Kalau memang terjadi seperti versinya Pak Zuma, ya biarlah itu terjadi. Kan begitu, itu simpel saja seperti itu. Tapi saya mau menjawab begini. Tadi kan premisnya Pak Zuma ada 3 pilihannya ya. Seperti saya sampaikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah penampakan dari Yesus itu sendiri. Penampakan itu bukan berarti fisik Yesus itu sendiri. Jadi setelah Yesus setelah Yesus terangkat ke langit, di situ definisi roh, seorang roh, memang kata seorang ini bisa merefer kemana saja objeknya, tapi roh itu seperti angin yang tidak terlihat. Roh kekristenan merefer itu adalah Roh Kudus yang berdiam di setiap diri orang Kristen. Jadi seseorang itu sama dengan ekivalen seorang Kristen. Walaupun ini bisa ditafsirkan kepada katakanlah misalnya seseorang seperti itu kan sah-sah saja sebenarnya, nggak masalah di situ. Jadi maksudnya di sini, kalau misalnya yang datang kepada Paulus itu adalah iblis, maka hubungan antara Yesus yang disalib sampai dia bangkit dan terangkat ke surga itu pasti akan berbeda orangnya. Tetapi orangnya kan sama. Karena memang sudah terverifikasi fakta dan sejarahnya di situ inline-nya Pak Zuma. Jadi memang kekristenan itu sudah selesai sampai di situ, dan Kristen pun tidak lagi mengatakan bahwa, tidak mempermasalahkan bahwa sebenarnya ada koreksi dari saudara-saudara muslim, itu tidak dipermasalahkan sebenarnya. Karena memang pada akhirnya kalau kita merefer kepada perjanjian lama bahwa nanti akan dijawab nanti di akhir zaman, masing-masing lah punya penghakimannya seperti itu. Kita tidak tahu itu Pak Zuma. Itulah ilahi itu sendiri, karena logika kita dengan logika Tuhan itu berbeda. Kita tidak bisa memproses logika Tuhan di situ. Jadi itu 2 hal yang berbeda, tapi berdekatan dia, tapi tidak bersinggungan di situ. Disitulah penghormatan kita terhadap agama-agama dan doktrin-doktrin itu. Gitu Pak. Oke, baik. Saya menghargai itu adalah bentuk kekhawatiran. Tetapi ada satu hal yang kita harus terima gitu loh. Keadaan Islam Kristen ini harus kita terima. Bahwasanya ada yang belajar Islamologi, ada yang belajar Kristologi. Itu tidak bisa tidak terjadi. Kenapa?
Kristen memiliki amanat agung. Jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikut. Pengikut siapa? Pengikut Kristus. Islam termasuk manusia enggak? Termasuk. Makanya Kristen melakukan segala cara sesuai amanat Filipi 1:18 untuk memurtadkan umat Islam. Itu tidak bisa kemudian, oh enggak dong, enggak, itu fakta, itu real. Enggak bisa lagi orang berpura-pura, enggak, kami enggak, mana ada. Tidak, itu amanat agung, di mana Kristen harus menjadikan seluruh manusia menjadi Kristen. Nah, sedangkan Islam memiliki misi untuk menyeru manusia menuju kepada kebenaran. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kristen punya upaya, punya misi mengkristenkan dunia. Islam punya misi, punya upaya menyeru kebenaran kepada seluruh manusia. Dua esensi yang punya ujung sama, memperkenalkan Islam tanpa paksaan. Yang satu, menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut Kristus. Islam hanya berseru. Toa di mana-mana diberitakan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya derita kalian, mau terima silakan, mau tidak terima ya silakan. Islam jujur dalam menyampaikan kebenaran. Apa yang ada di Islam itu yang disampaikan. Tanpa harus Islam tampil seperti seorang pendeta, ngaku-ngaku sebagai anak pendeta, ngaku-ngaku sebagai pemilik gereja tadinya, lalu mu'alaf jadi ustaz. No. Tapi berbeda dengan Kristen. Kenapa bisa demikian? Ya pola Filipi 1:18. Engkau memberitakan tentang Yesus dengan cara menipu, mengelabui, berpura-pura atau maksud jujur. Aku Paulus tetap bersuka cita. Jadi itu metode dalam penyampaian. Jadi kalau misalnya ada yang kenapa harus ada apologetisme? Ya, kami bertahan dan menyerang. Karena kami tidak membiarkan kemudian ajaran yang hanya doktrin dan dogma. Karena saya lihat diskusi kita ini, sisi terakhir tadi, saudara saya cuma mendoktrin, mendogma aja. Kita tidak bisa kemudian begini Bang Suma, karena itu doktrin Bang. Itu hak Anda untuk mendoktrin dan mendogma. Sayangnya, Islam dan datang untuk kemudian merangsang akal kita untuk berfungsi. Bukan mendogma lagi. Dogma itu ajaran nenek-nenek moyang kuno, zaman batu. Sekarang saatnya intelektual itu lebih dikemukakan di publik. Apapun yang kita miliki sekarang, ini zaman digital. Semua serba akal. Semua secara logika harus menjadi runut dalam kehidupan kita sebagai manusia. Jadi kalau memilih baju aja pakai akal, memilih makanan pakai akal, memilih istri pakai akal, toh mari rame-rame memilih Tuhan juga pakai akal, memilih agama juga pakai akal. Jangan pakai doktrin, itu zaman batu. Maka kemudian ketika saudara, kita tidak bisa menelaahkan, karena itu adalah rahasia Tuhan. No, Tuhan yang mana yang Anda maksud? Ketidakberdayaan Anda menguraikan agama Anda sembunyi di balik bayang-bayang. Itu kan kita harus mengerti tentang Tuhan bla bla. No, Tuhan itu maha tahu, menciptakan akal. Tuhan sudah tahu settingannya seperti apa, buku apa yang cocok dengan akal yang kubuat, itu Tuhan sudah tahu. Yang Anda uraikan ini karena kitab Anda memblokade keimanan Anda sehingga terbol apa yang harusnya terjadi di sana. Sedangkan Al-Quran mengurai kejelasan yang ada. Ketika orang Kristen mengatakan Yesus yang disalib, Al-Quran mengatakan no. Ketika orang mengatakan salib adalah untuk nebus dosa, Al-Quran mengatakan tidak. Nah, di mana benang merah kebenaran antara Bible dengan Al-Quran? Sini. Akal. Makanya di awal ketika saya masuk di Komal ini kan Anallaha Samiun Alim, sedangkan Bible adalah informasi dari bumi. Dari mana itu? Wartawan-wartawan atau pewarta-pewarta atau penulis-penulis yang menceritakan tentang kisah berdasarkan hasil penyelidikan mereka. Itu fakta, itu real. Maka ketika orang terdidik di Kristen, orang terdidik di Islam, dalam arti kata orang belajar, ketemu Kristen bisa dipastikan menggunakan doktrin di dalam menyerah. Sedangkan Islam terbuka apa adanya. Saya uraikan data. Yesus di tengah kaumnya tergolong terpecah menjadi dua kelompok. Yang menerimanya disebut angkatan jahat, yang menolaknya angkatan benar, yang menolaknya disebut angkatan jahat. Nah, maka kemudian angkatan jahat ini andalannya apa? Doktrin. Apa doktrinnya? Tuhan kita turun ke bumi untuk menebus dosa-dosa kita, sebab kita telah jatuh dari dosa karena nenek kita Adam telah mewariskan dosa itu kepada kita, sehingga harus ada yang mendamai.
Apakah ini firman Tuhan? Doktrin. Jadi doktrin menebus dosa itu bukan dosa waris, tetapi bohong waris. Kebohongan yang diwariskan sudah ribuan tahun. Dan satu pola yang ingin saya sampaikan di sini. Ya, terlepas saya berbicara dengan siapa, apakah Anda orang akademisi atau apapun itu, tapi saya yakin Anda bernalar. Satu hal yang ingin saya sampaikan, berdasarkan Al-Quran, iblis adalah musuh. Berdasarkan Bible, iblis adalah musuh dari keturunan Adam alaihissalam. Kejadian 3 nomor 15. Aku Tuhan akan membuat permusuhan antara keturunanmu dan keturunanmu, antara keturunanmu wahai iblis dan keturunannya Adam alaihissalam akan bermusuhan. Pola yang dibangun kemudian adalah siapa yang membenci Adam pasti keturunan iblis, siapa yang membenci iblis pasti keturunan Adam. Sekarang permasalahannya adalah Adam tidak pernah dikutuk, Adam tidak pernah dikatakan mewariskan dosa. Kristen tampil dengan mengusung karya iblis, penyaliban, dengan mengatakan, Yesus disalib itu karena memang untuk menebus dosa nenek moyang kita Adam alaihissalam. Ini fitnah. Siapa yang berani memfitnah Adam? Iblis. Siapa yang mengatakan kemudian Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Iblis. Melalui siapa? Lisan orang-orang yang sudah terjerat oleh tipu muslihat. Nah ini kalau saya tanya nih, orang Kristen S1, S2, teologi dan seterusnya. Adakah Tuhan mengutuk Adam dan keturunannya? Sampai Yesus harus turun menebus kutuk itu? Nonsen, tidak ada. Kejadian 1:28, Kejadian 5 nomor 2. Aku Tuhan memberkati Adam dan keturunannya baik laki-laki maupun perempuan. Lalu kutuknya mana? Yang dikutuk di Kejadian 3 nomor 15 bla 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 bla, iblis. Ketika Yesus turun menebus kutuk itu, maka yang ditebus adalah kutuknya iblis. Berarti Yesus menebus iblis. Atau jangan-jangan yang mati di salib ini adalah iblis menebus iblis untuk menyesatkan orang-orang agar menyembah kepada iblis. Saya kira secara intelektual itulah yang betul. Karena Yesus dalam Yohanes 12 nomor 31, apa kata Yesus? Sekarang dunia, saatnya dunia dihakimi. Sekarang juga iblis akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur tentunya. Keluar dari kubur iblis, dan itu adalah tanda kepada angkatan jahat. Klop. Jadi yang menyembah kepada iblis adalah angkatan jahat. Yang keluar dari kubur pada hari ketiga adalah si jahat. Kenapa saya katakan si jahat? Nih sederhana nih, ini dalil. Ketika kita melihat Efesus 2 nomor 2, di situ tertulis iblis adalah penguasa cakrawala langit. Iblis penguasa cakrawala langit. Di dalam 1 Korintus 15 nomor 9. 1 Korintus 5 nomor 19. Di situ dikatakan bahwa iblis adalah penguasa dunia. Berarti ketika ada yang keluar dari kubur dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di angkasa langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Berarti ini bukan Yesus. Ini adalah penguasa langit dan bumi, yaitu iblis. Makanya Yesus mengatakan, sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Titik. Pertanyaannya, keluar di mana? Iblis ternyata dilemparkan ke alam kubur. Di mana dalilnya? Yesaya 14 nomor 13, 14, 15. Ke dalam dunia orang mati, ke dalam kubur yang dalam, aku lemparkan engkau wahai iblis. Berarti yang ditemui oleh Maria di kuburan, yang dianggap tukang kebun, iblis. Yang datang ke Ananias, iblis. Yang datang kemudian hari ketiga, iblis. Yang datang ke Pulau Patmos, iblis. Yang datang kepada Markus, iblis. Yesusnya kemana? Sudah di atas. Mari saya buktikan. Ketika kemudian disidang orang yang dianggap Yesus ini, di data Lukas 22 nomor 68, 69, dia ditanya sama hakim, sama pengadilan pada saat itu, hakim agama, mahkamah agama, apakah engkau Mesias? Apa kata oknum tersebut? Engkau yang mengatakan, bukan aku yang mengaku Mesias, engkau yang mengatakan aku Mesias. Apalagi artinya aku menjawab, aku bertanya, dan apa artinya lagi aku menjawab? Sekarang juga
anak manusia sudah duduk di atas, di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang disidang di sini itu bukan Yesus, tetapi oknum lain. Karena oknum yang disidang ini mengatakan, sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang disidang bukan Yesus, tapi oknum lain, sang pengkhianat. Saya kira begitu, Bung, sederhana. Tapi kalau Anda membantah saya dengan doktrin dan dogma, saya angkat tangan. Itu bukan wilayah saya. Demikian. Sorry, saya ambil charger ya, bentar ya. Silakan. Ya, terima kasih Saudara Zuma, penjelasannya cukup panjang dan runut ya. Jadi gini Pak Zuma, saya sampaikan satu dalil untuk bisa kita pertimbangkan ya. Jadi selama manusia itu hidup sebelum kiamat atau akhir zaman atau hari penghakiman, manusia itu akan mencari penciptanya, bukan mencari Tuhan di situ. Karena biar penciptanya menjelaskan itu semua gitu ya. Karena memang kita sebagai manusia, otak kita nggak bisa memproses logika Tuhan itu sendiri. Itu dalilnya tuh Pak Zuma. Tetapi memang kita memahami kaidah atau pemahaman pencipta dari tulisan-tulisan yang ada di kitab. Itu sesuatu yang tidak terbantahkan. Karena kita punya keterbatasan, karena kita adalah ciptaan manusia gitu kira-kira ya. Nah jadi, kalau orang Kristen, rumusan-rumusan daripada pengajaran Kristen, seperti misalnya iblis, itu malaikat yang memang membangkang, sehingga dia mempunyai kebebasan membangkang. Ya, jadi ketika manusia pun diciptakan, dibikin aturan, kamu punya aturan, begini, jangan begitu. Akhirnya terjadi pembangkangan, dan itu membuat Tuhan itu menjadi murka. Karena Tuhan itu suci, itulah konsepnya. Jadi karena Tuhan suci, untuk menjembatani ini maka manusia itu harus disucikan lewat pengorbanan dirinya Allah itu sendiri, yaitu anaknya gitu, seperti itu. Jadi ini sesuatu yang memang agak sulit untuk menjelaskan karena memang itu sangat rumit gitu ya, sangat rumit. Bukan berarti ajaran Kristen itu rumit, tidak. Nah jadi disitulah pentingnya kita menyampaikan versinya masing-masing. Nanti kita juga akan melihat seperti apa nanti di akhir masa hidup ini, kita juga tidak tahu seperti itu Pak Zuma. Jadi saya sangat menghormati rumusan yang ada di agama tertentu, agama apapun itu, seperti apa konsep penciptaan, kemudian kehidupan sampai akhir zamannya, itu saya hormati, sesuatu yang harus kita akui dalam berkehidupan manusia dalam bumi ini. Nah jadi saya tidak bisa lagi menjawab lebih apa, karena memang Kristen dan Islam itu berdekatan tapi tidak bersinggungan di situ. Sulit rasanya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan Pak Zuma. Jadi manusia itu akan mencari penciptanya untuk menjelaskan itu semua gitu. Itu dalilnya Pak Zuma. Oke, baik. Terlepas dari apa yang saudara sampaikan, ada kalimat yang menarik. Manusia mencari penciptanya. Dalam kaidah Islam, Bang, pencipta itu bukan makhluk yang bisa ditunjuk, oh ini dia Tuhanku. Yang bisa dilihat, ini dia Tuhanku. Karena di Islam itu Tuhan itu hanya memperlihatkan tanda-tanda keberadaannya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Di dalam Islam, Tuhan itu bukan makhluk sehingga dia bisa diraba, bisa digendong, bisa dimasukin di kotak, dan seterusnya. Tetapi Tuhan dalam Islam itu hanya menampakkan tanda-tanda keberadaannya di segenap penjuru, dan termasuk dalam diri kita sendiri. Jadi Tuhan bagi kami udah final. Tuhan itu tidak perlu kemudian dicari. Tuhan itu ada, yang dicari itu yang tidak ada. Islam itu kenapa? Asyhadu an la ilaha illallah. Karena Islam yakin sepenuh hati Tuhan itu ada. Namun Tuhan itu tidak bisa diwujudkan dalam bentuk makhluk. Karena Tuhan itu Khalik, satu entitas absolut yang tunggal, yang berada di ufuk
yang berbeda dengan makhluk tersebut yang kita ini. Nah, sedangkan ketika dia mengatakan, aku hanya memperlihatkan tanda-tanda keberadaanku, bagi akal manusia itu sudah cukup. Siapa yang membuat siang dan malam? Tuhan. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Tuhan. Siapa yang menurunkan hujan? Tuhan. Siapa yang menggantikan siang dan malam ini bisa berganti? Tuhan. Siapa yang membuat matahari yang bercahaya begitu indah? Tuhan. Bulan? Tuhan. Langit? Tuhan. Air? Tuhan. Tuhan. Sudah cukup bagi Islam. Ngapain cari Tuhan? Makanya ketika dalam kitab saudara dikatakan Yohanes 1:18, tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan, tidak ada manusia pernah mendengar Tuhan, tetapi Yesus diutus ke muka bumi untuk menjelaskan Tuhan itu seperti apa. Maka Yesus ketika datang 3 tahun, dia mengatakan, ucapanku bukan ucapan dari diriku sendiri, tapi ucapan Tuhan yang telah datang diutus kepadaku. Yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Tuhan yang telah mengutus aku. Yohanes 14 nomor 24, Yohanes 12 nomor 49, nomor 50. Bagaimana dengan perbuatannya? Membangkitkan orang mati, orang lumpuh, orang buta bisa sembuh, bahkan berjalan di atas air, bahkan air bisa berubah menjadi anggur. Itu semuanya biiznillah. Dalam Al-Quran itu biiznillah. Dan dia pun mengatakan itu biiznillah. Di mana Yesus mengatakan? Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi lah yang telah mengutus aku, bukan setan. Jadi jelas kok benang merah antara Islam dan Kristen. Dalam hal ini Kristen dalam perspektif pengajaran Yesus kepada kaumnya Bani Israel. Bahkan yang indah, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Benang merah jelas. Benangnya hancur berantakan ketika ada penyesat memakai nama Yesus Kristus, datang kemudian memblokade ajarannya dan mengatakan dia adalah jelmaan Tuhan. Di mana itu terukir? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Roma, Galatia, Filip, dan seterusnya. Dalil-dalil inilah yang menghancurkan ajaran konsep tauhid yang diajarkan oleh Yesus pada muridnya Bani Israel. Nah ini, jadi kalau saudara mengatakan tidak bisa, kita memang dekat, ya yang Anda maksud itu ajaran Kristen murni dari Paulus. Tapi kalau ajaran Yesusnya, Nabi Isa mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Jelas itu. Nabi Isa mengatakan, inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa mengatakan, fattaqullaha wa ati'un hadza siratul mustaqim. Dalam Al-Quran, fattaqullaha, ati'ullah, atiullah, kata Nabi Isa, bertakwalah kepada Allah, wa'tiun, dan juga taatlah kepadaku. Lalu kemudian apa kata Nabi Isa dalam Al-Quran? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Tuhanmu, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku mengenal, kami mengenal apa yang kami sembah, kamu tidak mengenal apa yang kalian sembah. Wahai Maria, jangan kau menyentuh aku, sebab aku belum pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk katakan, aku sampaikan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai utusan. Benang merah Islam dan Yesus jelas, tak bisa diganggu-gugat. Inni rasulullahi ilaikum ya Bani Israel, aku diutus untukmu. Matius 15 nomor 20, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Benang merahnya jelas kok. Tapi kemudian penyesat datang memakai nama Yesus, menghancurkan ajaran Yesus tersebut. Lahirlah Kristen. Makanya Islam datang. Apa tujuan Islam datang? Untuk membersihkan Yesus dari orang-orang kafir yang menganggapnya setara dengan Tuhan, yang menganggapnya inkarnasi Tuhan, yang menganggapnya teofani Tuhan, yang menganggapnya adalah firman yang nusul menjadi manusia. Islam datang meluruskan itu semua, mengembalikan. Makanya Yesus mengatakan, apabila roh kebenaran itu datang, sang penghibur itu datang, dia akan memuliakan aku. Dia akan memuliakan aku, bukan menghinakan aku, ditampar, dan seterusnya. Makanya Islam polanya, bang, ketika Islam dan Kristen bertemu, polanya adalah
Islam selalu membersihkan Yesus dari upaya-upaya ajaran Kristen yang mendoktrin dunia. Yesus ditampar, Yesus ditonjok, diludahin, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh, dan seterusnya. Islam membersihkan itu semua. No! Yesus manusia suci. Yesus terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia tidak akan pernah tersentuh oleh orang-orang jahil, oleh orang-orang kafir. Itu fitnah semuanya yang dibangun oleh penyesat demi untuk menyesatkan banyak orang agar menyembah iblis dalam nama Yesus. Ingat, saya tidak berbicara asal muluk-muluk bicara, enggak. Yesus yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesatnya memakai nama siapa? Nama Yesus. Dan dia berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat itu mengaku Yesus Kristus. Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus. Yang datang kepada penulis Wahyu kemudian Yesus Kristus. Yang datang kepada Kristen juga Yesus Kristus. Sementara kedatangan Yesus yang asli menurut Yesus dalam rupa daging di tengah langit, diikuti tanda matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kemudian kuasa langit berguncang. Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 20, ayat 61, Matius 24, nomor 27, 28, 29, sampai 30. Benang merah pengajaran Yesus dan pengajaran Islam itu tidak bisa diragukan. Tepat sekali. Tapi ketika muncul agama Kristen, disitulah kekacauan ajaran tauhid muncul. Maka Yesus berpesan, waspadalah kepada serigala yang datang kepada kalian menyamar seperti domba. Siapa yang datang menyamar seperti Yahudi? Islam atau Kristen? Hindu atau Kristen? Buddha atau Kristen? Satu-satunya kelompok di luar Yahudi nyamar Yahudi hanya Kristen. Yahudi itu bang, sedikit lagi, 30 detik. Yahudi itu mendapat gelar sebagai domba. Yeremia 50 nomor 17. Bani Israel, Bani Yakub adalah domba. Di luar daripada itu bukan domba. Jadi kalau ada yang bukan Israel masuk mengatakan kami domba dan bukan Israel, sudah dipastikan itu serigala. Satu-satunya kelompok di luar Yahudi yang mengaku kemudian domba hanya Kristen. Berarti serigala yang nyamar domba inilah Kristen. Saya kira begitu. Saya tambahkan satu ya, sedikit. Pertama adalah bahwa tadi Anda mengatakan premisnya bahwa Bapa itu tidak terlihat. Itu saya sepakat. Jadi di Kristenan Tuhan itu ada yang tidak terlihat, itu Bapa itu sendiri tidak terlihat itu, dan itu disampaikan di kitab Yohanes, ya. Makanya supaya manusia mengenal, maka diturunkanlah rupa manusia. Itulah firman itu. Yang kedua adalah begini. Tadi Pak Zuma mengatakan bahwa Yesus saja datang ke Bani Israel. Orang Israel itu kan tidak suka dan tidak percaya sampai terjadi proses penyaliban. Kalaulah yang datang kepada Paulus itu adalah iblis, toh tetap saja orang Israel tidak percaya. Artinya bahwa orang yang disalib itu sama dengan orang yang datang kepada Paulus. Itu logiknya di situ, Pak Juma. Jadi itu tidak terbantahkan juga. Dan tetap saja sampai sekarang orang Yahudi tidak percaya. Itu kan logik, gitu. Jadi itu sesuatu yang sulit memang untuk dijelaskan. Jadi kekristenan itu memang sudah pakem dari Yesus kepada Rasul, gitu. Itu Pak Zuma. Oke, baik saudara. Jadi gini, lagi-lagi bukan saya ingin mengajarin, tetapi paling tidak kita menyegarkan pelajaran-pelajaran tentang kekristenan. Kita melihat apa sih latar belakang orang-orang Yahudi ini ingin menyalib Yesus. Itu dulu. Berat doktrinnya berat. Berat doktrinnya. Gak apa-apa. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting penyampaian Bang Juma, kita cuma menyampaikan kebenaran. Mudah-mudahan yang lain juga dapat hidayah. Lanjut Bang. Iya, saya lanjutkan Bang. Oke. Latar belakang tuan rumah ingin menyalib Yesus. Di sini tidak ada Islam, di sini tidak ada Kristen. Lagi-lagi pelakunya adalah orang-orang Yahudi. Tanya Yahudi, siapa dan mengapa Yesus kalian harus salibkan? Apa yang melatar belakangnya sehingga Anda harus menyalib Yesus?
Nah, di dalam cerita yang dibangun oleh Yohanes itu sendiri, Yohanes 11, 45 sampai nomor 57, tolong dihargai itu. Ketika orang-orang Yahudi menyaksikan banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus, muncul kekhawatiran tokoh-tokoh Yahudi pada masa itu. Ini kalau dibiarkan Yesus